Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bersekolah minggu. Walaupun sampai saat ini kita masih dalam keadaan online, tapi Kakak Dian sama Kakak Rina harap kita semua tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk mengawali sekolah minggu hari ini, Kakak Dian ajak teman-teman berdiri, adik-adik semua berdiri. Mari kita puji Tuhan dari pujian I Love Jesus. Deep down in my heart. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Ada nafas hidup baru yang Tuhan boleh anugerahkan. Dan terlebih dari itu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kerinduan untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu di ibadah sekolah minggu online kami. Mari Engkau memberkati setiap kami, ajar kami untuk dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga apapun yang Tuhan ciptakan. Karena Tuhan sangat mencintai kita semua. Mari kita puji Tuhan dari pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayo bagi adik-adik semua yang minggu lalu ikut ibadah online, kita buka lagi Alkitabnya, kita lihat lagi, dan kalau sudah hafal, ayo kita sama-sama menghafal. Nah, ayat hafalannya terambil dari Amsal 4 ayat 13a yang berbunyi, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Ayo sekali lagi adik-adik kita sama-sama membaca Amsal 4 ayat 13a. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om,
Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan di mana sesaat yang lalu kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami. Bapa di surga, berkatilah persembahan ini agar dapat kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, khususnya dalam persekutuan kami, sekolah minggu dan kebaktian remaja Gereja Pauk Jemaat Kanaan. Inilah persembahan kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian Aku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan kembali membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Persiapkan hati kami, ajar kami untuk dapat duduk diam dan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tinggal dalam hati kami dan kami dapat aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah Kakak Rina yang akan bercerita, bimbing dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan firman. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Rut, pasalnya yang ke-1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Rut, pasalnya yang ke-1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Jikalau adik-adik semuanya sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Kakak akan membaca untuk kita semua. Kitab Rut, pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, di bawah judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah,
pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, melalui pembacaan Alkitab kita hari ini yang sudah kita baca bersama-sama, di situ menceritakan tentang seorang perempuan bersama keluarganya. Perempuan ini bernama Naomi. Dia memiliki suami yang bernama Elimelek. Nah, pasangan suami istri ini, Naomi dan Elimelek, adalah orang yang tinggal di Efrata, Betlehem, di tanah Yehuda. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Nah, adik-adik, pada saat itu keadaan di Efrata, Betlehem sedang mengalami bencana kelaparan, sehingga Naomi dan Elimelek memutuskan untuk pindah ke daerah di tanah Moab. Lalu mereka berangkat, mereka melakukan perjalanan. Naomi dan Elimelek beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka tiba di suatu daerah di tanah Moab dan mereka tinggal diam di sana. Adik-adik, Naomi ini merasa sedih. Ya, mengapa ya dia merasa sedih? Nah, adik-adik, ternyata tidak lama setelah mereka tiba di tanah Moab, mereka tinggal di sana, sang suami Naomi yang bernama Elimelek, Bapak Elimelek, meninggal dunia. Akhirnya tinggallah Naomi dan kedua anaknya. Nah, tidak lama setelah Bapak Elimelek meninggal, kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, mengambil seorang wanita menjadi istri mereka yang berasal dari tanah Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Nah, tetapi adik-adik, perkawinan mereka tidak bertahan lama. Mengapa? Ya, setelah mereka menikah, setelah 10 tahun, kedua anak Naomi ini, Mahlon dan Kilion, juga meninggal dunia.
Jadi yang tersisa hanyalah Naomi beserta kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Wah, adik-adik, bagaimana Naomi tidak sangat sedih setelah ia ditinggal mati oleh suaminya. Kini kedua anaknya Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia. Kini ia hanya berdua dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Apalagi adik-adik, Naomi ini hidup di daerah yang bukan merupakan kampung halamannya. Ia hidup di tanah yang asing baginya. Maka dari itu Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Efrata Betlehem di tanah Yehuda. Nah, kemudian Naomi pun melakukan perjalanan menuju Betlehem diikuti oleh kedua menantunya. Nah, setelah di perjalanan, tiba-tiba Naomi menyuruh kedua menantunya itu untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di tanah Moab. Nah, apakah kedua menantunya ini bersedia kembali pulang, adik-adik? Tidak. Orpa dan Rut tidak mau kembali pulang ke rumah orang tuanya. Mereka masih mau mengikuti Naomi kembali ke daerah asal Naomi, yaitu di Betlehem Efrata. Tapi setelah kedua kali Naomi berkata kepada kedua menantunya itu agar mereka kembali ke rumah ibunya di tanah Moab, Orpa kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya di tanah Moab. Nah, apakah Rut juga adik-adik mengikuti Orpa pulang kembali ke rumah orang tuanya di tanah Moab? Ya, kita adik-adik coba kita baca pada ayatnya yang ke-16. Di situ kita dapat melihat jawaban Rut. Ya, mari kita baca, kakak bacakan ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ya, adik-adik, ternyata Rut tidak mengikuti Orpa pulang kembali ke tanah asalnya di tanah Moab. Rut tetap mengikuti Naomi. Kenapa ya adik-adik? Ya, jawabannya adalah karena Rut sangat mengasihi Naomi. Dalam keadaan apapun, walaupun Rut telah ditinggalkan oleh suaminya yang merupakan anak dari Naomi, tetapi Rut meyakini bahwa Naomi adalah keluarganya dan ia ingin terus merawat Naomi. Itulah yang membuat sehingga Rut tidak ingin kembali ke tanah asalnya, tetapi tetap mengikuti Naomi pulang ke kampung halamannya Naomi, yaitu di Betlehem Efrata. Nah, adik-adik, hidup Rut sesuai dengan namanya. Nama Rut yang berarti belas kasih. Rut telah menunjukkan belas kasihnya kepada Naomi, ibu mertuanya. Ya, adik-adikku, kita diajak untuk belajar dari Rut untuk mengasihi sesama kita, mulai dari keluarga kita yang ada di dekat kita. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi keluarga kita? Gampang sekali. Cukup dengan memperhatikan keluarganya kita. Dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, kita membantu mama yang sedang membersihkan rumah. Kita menolong ayah atau papa yang kecapean atau sedang letih sepulang dari kerja. Kita membawakan papa air minum, ini papa minum. Nah, kemudian kalau ada kakak atau semua keluarga kita, salah seorang anggota keluarga kita yang sedang sakit, kita mengasihi mereka, kita merawat mereka dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Kita membawa
mereka yang sedang sakit dalam doa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu merupakan hal yang sederhana, namun itu dapat menunjukkan kasih kita kepada semua anggota keluarga kita yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kita melakukan semuanya itu tanpa pamrih, tanpa menginginkan balasan atau imbalan. Ma, saya mau cuci piring tapi mama kasih ke uang Nah, adik-adik, siapa di rumah yang begitu? Ya, adik-adik, kalau kita mengasihi mama, kita mengasihi papa, kita menolong mereka dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan. Karena apa? Ya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, demikianlah cerita kakak hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan, adik-adik siapkan pulpennya, dicatat ya, atau tandai Alkitabnya. Terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 8 bahagian A, yang berbunyi demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar bersama-sama cerita Alkitab. Ceritanya tentang apa? Ayo, yang sudah dibawakan tadi Karina. Ayo, tentang apa? Tentang Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi tadi mengajarkan kita untuk memiliki kasih terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama, kita puji Tuhan dari pujian KASIH. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu berterima kasih karena beberapa saat yang lalu hingga saat ini Engkau masih menyertai ibadah sekolah minggu kami. Di dalamnya kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Teristimewa kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengarkan. Kiranya teladan yang diberikan oleh Ruth dapat kami contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat mengasihi anggota keluarga kami, bahkan kami dapat mengasihi sesama kami dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan kami semua yang beribadah sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan kami, berkati kami dalam pendidikan. Kiranya Engkau memberi kami hikmat yang asalnya daripada-Mu, sehingga kami dapat menuntut ilmu dengan baik. Khususnya Tuhan, di mana beberapa saat ataupun sudah ada dari kami yang belajar secara tatap muka di sekolah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, sehingga kami dapat menjalani kegiatan kami, aktivitas kami, baik itu di rumah maupun di sekolah dalam keadaan sehat, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa membawa kedua orang tua kami Tuhan. Tidak jemu-jemunya kami mendoakan mereka,
Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, hikmat, kesehatan di dalam mereka menjalani segala tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan merawat kami, dalam melakukan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup kami. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat melakukan itu semua dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu beserta kakak-kakak pengurus. Tuhan berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka hari lepas hari, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan mau pakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk rencana perayaan Natal, sekolah minggu, dan kebaktian remaja yang akan dilaksanakan pada bulan 12 mendatang. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap rencana yang sudah pengurus dan kakak pengasuh rencanakan. Kiranya Engkau mau berperkara di dalamnya Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan itu dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami seminggu ke depan yang akan Tuhan karuniakan kepada kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dengarkan kami yang berseru kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Untuk itu kakak Dian undang kita berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ibadah sekolah minggu hari ini telah berakhir. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.